Sementara itu, Basarnas memastikan jumlah jenazah yang ditemukan dalam operasi pencarian korban longsor Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, melampaui 80 nama dalam daftar orang hilang. Kita tergabung untuk menanyakan langsung dengan rekan kami, sudah bergabung koresponden CNN Indonesia Kiki Haryadi di lokasi. Selamat sore, Kiki, bisa Anda highlight kembali soal data ini, apakah memang benar melampaui datanya yang ditemukan dari daftar pencarian orang hingga kini? Ya, selamat sore Heranov. Betul yang kemudian tadi Anda sampaikan bahwa proses pencarian tidak berhenti sampai di sini, tapi memang proses pencarian karena memang sesuai dengan apa yang disampaikan oleh pemerintah Kabupaten Bandung Barat, masa tanggap darurat ini berlaku selama 2 pekan, artinya baru akan berakhir pada tanggal 6 Februari 2026 mendatang. Heranov, hari ini sudah memasuki hari ke-11 dari proses pencarian dari korban longsor di kawasan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Tadi kami sempat meninjau ke titik lokasi. Tim gabungan masih berupaya untuk melakukan pencarian dari sejumlah korban yang diduga masih tertimbun dalam material longsor. Kita sama-sama tahu bahwa untuk lokasi longsor ini terbagi menjadi beberapa zona begitu. Tadi kami memantau di beberapa titik begitu dan memang proses evakuasi ini tadi sudah berhenti sekira pukul 16 waktu Indonesia Barat karena saat ini di kawasan Pasir Langu, Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, tengah turun hujan, sehingga dari proses evakuasi terpaksa harus dihentikan. Berbeda dengan beberapa waktu lalu, cuaca cukup mendukung, sehingga proses evakuasi ini bisa berlangsung dengan cepat. Sejauh ini, pantauan dari posko media Basarnas mengatakan bahwa untuk hari ini saja, total ada 2 jenazah yang kembali ditemukan di area B2. Kita akan coba lihat ini adalah data terkini atau situasi report yang kemudian disampaikan oleh Basarnas. Penemuan di hari ke-11 ini sudah mencapai 2 kantong jenazah Heranov, sehingga ini yang kemudian ditemukan di worksite B2, sehingga total korban yang saat ini sudah ditemukan body tag-nya mencapai 85 tag, begitu, 85 kantong jenazah. Dan kalau tadi di PO pengantar disampaikan bahwa sekitar 61 sudah berhasil diidentifikasi. Tadi kami sudah konfirmasi ulang kepada tim gabungan, mengatakan bahwa ada update informasi yang mengatakan dari total 85 body tag yang kemudian sudah berhasil ditemukan dan juga dievakuasi, sebanyak 66 ini sudah berhasil diidentifikasi oleh tim DPI dari Polda Jawa Barat. Tentu ini membutuhkan waktu untuk melakukan proses identifikasi karena begitu banyak proses yang harus dilakukan agar kemudian data yang didapatkan bisa komprehensif. Tadi Anda menanyakan apakah proses pencariannya akan berlangsung? Yes, betul akan berlangsung hingga 6 Februari mendatang. Artinya kita masih memiliki 3 hari ke depan untuk kemudian proses evakuasi ini akan terus berlanjut. Kemarin sempat beredar patokannya hanya 80 orang, tapi tidak. Itu akan terus berlangsung dan juga sesuai dengan temuan yang akan dilakukan oleh tim gabungan dari Basarnas ketika proses pencarian sejumlah korban yang diduga masih tertimbun. Heranov, tadi sebelum kami mendatangi ke titik bencana, kami sempat memantau di posko pengungsian. Itu adalah salah satu titik lain yang menjadi fokus untuk kemudian melihat kondisi dari korban longsor, begitu. Dari 2 hari lalu kami memantau masih ada sekitar 260 lebih jumlah jiwa yang mengungsi. Namun per hari ini kami tadi konfirmasi kepada Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bandung Barat, total menyisakan ada sekitar 51 kepala keluarga dengan jumlah jiwanya mencapai 166. Sisanya sudah ada yang kembali ke rumah masing-masing atau bahkan ke sanak saudara atau menyewa rumah sesuai dengan apa yang disampaikan oleh pemerintah. Namun untuk 51 kepala keluarga ini, tadi Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bandung Barat menyatakan bahwa mereka tidak diperkenankan untuk kembali ke rumah mereka karena rumah mereka masuk kepada zona merah dan artinya ini cukup berbahaya jika kembali ke rumah mereka masing-masing meskipun rumah mereka tidak terdampak langsung dari longsor yang kemudian terjadi beberapa waktu lalu. Nah, hingga saat ini pemerintah Kabupaten Bandung Barat masih menentukan skema yang kemudian akan diberikan kepada korban longsor yang mencapai 166 orang ini. Apakah akan diberikan hunian sementara atau ada pilihan lain? Dan itu masih digodok dan rencananya 1 atau 2 hari ke depan akan ada keputusan dari pemerintah Kabupaten Bandung Barat untuk langkah berikutnya bagaimana nasib dari para pengungsi yang masih bertahan di kantor desa Pasir Langu ini. Tadi kami sempat berbincang dan juga mengobrol dengan sejumlah warga di sana. Tadi kebetulan ada dari tim Kementerian Sosial yang melakukan layanan psikososial
mereka diberikan terapi untuk kemudian setidaknya lebih rileks pasca bencana yang kemudian terjadi menimpa mereka. Mereka diajak bernyanyi, mereka diajak bermain sejumlah permainan, dan rasa-rasanya ini menjadi salah satu healing yang kemudian bisa dilakukan oleh para warga sambil menunggu kepastian dari pemerintah setempat. Heranov. Kiki Haryadi, terima kasih untuk update terbaru Anda dari sana. Terima kasih.